Sahabat semestinya jadi orang yang paling kita andalkan, yang selalu ada dan hadir di setiap suka ataupun duka. Tapi bagaimana jika kemudian sahabat kamu itu menorehkan sebuah luka? Hanya sebuah luka kecil, tapi rasanya jadi begitu sakit sekali saat sahabat sendiri mengkhianati kita. Luka yang kita rasakan bisa begitu dalam dan perih gitu. Bahkan lukanya bisa jauh lebih menyakitkan daripada disakiti oleh musuh atau orang yang sejak awal memang sudah membenci sama kita. Jadi timbul rasa udah gak percaya lagi deh gitu. Jadi hilang kepercayaan. Dan ikatan persahabatan yang dibangun bertahun-tahun kayak dengan mudahnya itu bisa hancur karena sebuah pengkhianatan. Ibarat peribahasa, nilas titik hancur susu nilas titik hancur susu sebelanga gitu. Rusaklah rusaklah semua yang sudah kita percayakan karena sebuah kesalahan yang begitu fatal. Kita bisa memaafkannya, tapi untuk bisa mengembalikan rasa percaya lagi itu butuh waktu yang lama. Seperti yang pernah aku alami. Jadi aku mau cerita di sini ya teman-teman. Aku itu awalnya orang yang berbadan kurus gitu. Terus aku pengen gemuk ya kan, bingung aku. Sampai akhirnya aku ketemu sama tempat fitness. Ya udahlah, aku masuk fitness. Aku ngerasain enak. Akhirnya aku jadi member di sana. Aku jadi member, latihan setiap hari, seminggu 5 kali. Berat badan aku makin bertambah. Dan selama 1 tahun aku fitness itu cukup besar lah badan aku. Karena dibantu sama suplemen juga. Makan juga jadi mulai banyak begitu. Dan terlintas di benak aku buat buka usaha fitness juga. Aku mikirin semuanya, kayaknya ada peluang di situ. Ya udah, aku mutusin buat buka aja lah ya, fix. Akhirnya aku cari teman yang mau diajak bergabung gitu kan. Jadi kayak kalau untuk aku buka sendiri, modal aku gak cukup teman-teman. Akhirnya aku cari orang yang mau join juga gitu. Sampai ya, aku ajak teman-teman aku dan akhirnya ada yang mau, 2 orang. 2 orang mau diajak usaha bareng buat buka tempat fitness. Kita sepakat tuh bertiga buka tempat fitness. Ya namanya akhirnya kita berbagi tugas. Aku sebagai orang yang ditugaskan buat cari lokasi yang bagus, strategis gitu kan. Dan 2 orang teman aku itu ditugaskan buat cari alat-alat fitness yang bagus, tapi gak mahal, murah gitu. Karena modal kita minim lah ya. Ya udahlah, 1 bulan persiapan fix, kita komplit semua. Aku juga udah dapet tempat yang strategis menurut aku. Sewanya juga sedikit murah, terjangkau lah ya. Yaudah kita buka. Dan aku ngusulin gitu sama teman-teman aku ini, buat yang jagain fitness ini gimana kalau teman aku aja. Teman yang sudah aku anggap saudara, seperti saudara lah. Kita rumahnya deket banget gitu, tetanggaan. Jadi aku pikir ya udah dia aja. Aku udah kenal dia itu dari kecil gitu kan. Udah main bareng, apa salahnya aku bantu dia juga.
Akhirnya aku ajaklah dia, namanya Dedi. Si Dedi itu aku ajak buat kerja di tempat fitness aku yang baru mau aku mulai ini. Akhirnya berjalan tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lancar banget, aku seneng banget. Sampai 1 tahun kemudian kan, udah berjalan 1 tahun, udah mulai jatuh tempo pembayaran tempat lagi. Tiba-tiba naik tempat itu. Dan pada saat kita lagi ngerundingin masalah tempat, gimana karena tempatnya naiknya 2 kali lipat dari biaya awal. Kita lagi rundingin lagi kan, aku sama 2 teman aku lagi berunding. Dan pada saat lagi berunding itu kok aku ngerasa member yang datang itu makin berkurang setiap harinya. Kenapa gitu? Mulai curiga lah aku. Ditambah si Dedi ini tiba-tiba juga ngedadak ngomong ingin berhenti bekerja gitu. Aneh kan? Makin bertambah pula kecurigaan aku, ini ada apa gitu. Jadi aku selidikin gitu, ada apa sebenarnya. Dan setelah aku selidiki gitu kan, aku selidiki gitu, akhirnya aku tahu si Dedi ini diajak sama member aku yang diam-diam buka tempat fitness juga. Dan si Dedi ditawarin juga kerja di sana juga dengan gaji yang mungkin lebih besar dari gaji yang aku berikan gitu. Jadinya si Dedi ini tergiur gitu kan. Dan bukan masalah itunya sih, nggak apa-apa gitu, terserah dia mau kerja di situ juga nggak masalah. Aku cuman yang jadi masalah member-member gym aku itu dibawa lari sama dia buat jadi member di tempat gym yang baru itu. Sakit banget itu. Akhirnya ya gimana ya, keputusan kedua teman aku juga buat ngelanjutin kontraknya juga keberatan mereka. Akhirnya ya udahlah, putus tuh usahaku di tengah jalan. Padahal aku lagi semangat-semangatnya. Akhirnya alat-alat yang udah ada kita beli ya kan, kita bagi 3 tuh. Aku bawa pulang kebagian 2 alat aku. Nyesek banget tau gak sih dihianatin kayak gitu tuh. Dan buat percaya lagi sama si yang namanya Dedi itu teman aku susah gitu. Ya kita sekarang ketemu saling tegur baik, cuman buat deket lagi udah gak berani aku. Sakit banget rasanya. Kayak aku jadi punya rasa takut yang berlebihan gitu deket sama dia. Bener, serius. Ya, jadi pengalaman aku ini tuh ya apa ya, aku berbagi sama kalian ya, hati-hati gitu kan. Hati-hati sama orang yang kita anggap deket gitu, deket banget. Ya siapa tahu jadi seperti yang aku rasakan gitu kan, diam-diam tapi di belakang nusuk gitu. Hati orang siapa yang tahu sih. Kayak ada pepatah mengatakan tuh kayak dalamnya samudera masih bisa diukur gitu, tapi dalamnya hati orang itu mana tahu gitu kan. Ya cukup segitu sih cerita aku aja teman-teman. Yang penting aku bercerita buat ke kalian gitu kan, bercerita ke kalian buat lebih hati-hati memilih teman. Belum tentu orang yang udah kita anggap deket itu benar-benar tulus sama kita. Susah banget cari yang tulus itu, serius. Jadi
waspada aja. Jangan mentang-mentang udah deket dari kecil ya. Aku yang dari kecil aja kayak gitu ya kan, apalagi yang baru kenal gitu istilahnya. Jadi buat kalian hati-hati ya teman-teman. Jangan terlalu percaya sama yang namanya teman, karena belum tentu mereka benar-benar tulus berteman sama kita. Jadi gitu aja ceritanya. Nanti dilanjut lagi di cerita-cerita selanjutnya gitu kan. Yang jelas malam ini aku udah cerita ke kalian sebelum aku tidur ya kan. Aku udah cerita ke kalian tentang rasanya dikhianati sama teman yang sekaligus udah aku anggap saudara. Gak bisa lupa serius sampai sekarang. Padahal itu kejadian udah lama banget sih, tahun 2011. Sekarang tahun 2021, dan sakitnya masih berasa gitu sampai sekarang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan bareng saya Asep tentunya ya, di dongeng sebelum tidur, di cerita-cerita berikutnya yang lebih menarik mungkin. Tungguin aja.